Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini di dalam kajian kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ensiklopedia kematian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-10, yaitu bab yang berkaitan dengan berkata yang baik bagi orang yang mendatangi mayit dan doa saat seseorang meninggal serta menutup matanya. Terakhir kita telah sampai pada halaman yang ke-56, di mana penulis membawakan bab di situ atau sub-bab yang diucapkan saat memejamkan mata mayit. Secara umum tidak ada bacaan-bacaan yang sifatnya khusus, ya. Intinya tatkala kita memejamkan mata si mayit, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kita mendoakan dia, mendoakan dengan kebaikan. Namun di sini Nabi SAW beliau di antara dari hadis Ummu Salamah, di mana di situ dikatakan Allahumma ighfirli wa lahu wa akibni minhu uqbah hasan, atau di dalam hadis yang di halaman 56 itu, di mana Nabi SAW mengatakan Allahumma ighfirli Abi Salam warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan seterusnya. Itu bisa dipakai untuk kita mendoakan si mayit ketika kita memejamkan mata si mayit. Namun secara umum tidak ada bacaan-bacaan yang diperintahkan kepada kita. Namun yang dianjurkan adalah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik untuk kita ucapkan ketika memejamkan mata si mayit. Coba kita membaca di sini apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Disebutkan di sini, kita mengulangi bab yang ke-56 ya, di bagian yang ke bawah itu. Dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'aqbilu al-basar." Apabila kalian mendatangi orang yang telah meninggal di antara kalian, maka pejamkanlah matanya. Ya, mata si mayit, bukan mata dia ya. Bukan mata kita yang datang. Ya, pejamkan mata si mayit. Fa innal basara yattabi'ur ruha. Karena pandangan si mayit itu mengikuti ruh yang keluar dari jasadnya, yang ditarik dari lehernya terus naik ke atas, matanya akan mengikuti. Maka tatkala ruhnya sudah keluar, matanya dipejamkan. Wa qulu khairan, maka katakanlah perkataan yang baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahli mayyit.
Karena para malaikat akan mengaminkan apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit. Nah, dari sini Nabi tidak menyebutkan bacaan-bacaan yang sifatnya khusus, tapi hanya Nabi mengatakan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang baik. Oleh karenanya para jamaah sekalian, di sini ada satu pelajaran yang bagus, bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, dia harus bisa menjaga lisannya dengan dia bersabar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'awa bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dalam hal ini tentu musibah yang terbesar, misalkan yang dialami oleh seorang manusia ketika ada seorang yang dia cintai meninggal dunia, dari anggota keluarganya meninggal dunia. Ini salah satu kondisi yang seseorang itu tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga hatinya, dan dia tidak bisa menjaga perbuatannya. Makanya Nabi menyebutkan tadi, laisa minna man darabal hududa, bukan bagian dari kami. Ketika dia ditimpa satu musibah berupa kematian, dia menampar-nampar dirinya. Dia menampar-nampar, memukul-mukul dirinya, bahkan ada yang membenturkan dirinya ke tembok. Saking dia itu tidak menerima kondisi demikian. Padahal jauh-jauh hari Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam banyak ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dalam surat Al-Baqarah misalkan Allah menjelaskan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji manusia itu dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, artinya meninggal dunia. Kemudian berkurangnya hasil panennya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, siapa orang-orang yang bersabar itu? Orang-orang yang bersabar itu jemaah adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari 3 hal ketika dapat musibah itu. Yang pertama, menjaga lisannya, karena secara bahasa sabar itu kan al-habs, menahan. Menjaga lisannya. Dari apa dia menjaga lisannya? Dari dia berbicara buruk, dari dia berbicara kotor, dari dia mengumpat, dari dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena itulah Nabi mengatakan di sini, ketika ada si mayit, jangan berbicara yang jelek, ucapan yang baik-baik. Karena para malaikat mengaminkan. Tapi sebagian kita dilihat di tengah masyarakat, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, Masya Allah, lisannya tidak bisa dikontrol. Kemudian dia menjaga anggota tubuhnya dengan tidak menyakiti dirinya, yaitu tadi seperti menampar-nampar dirinya, merobek-robek bajunya. Dia ingin memperlihatkan bagaimana dia tidak menerima kondisi yang dia alami. Tidak. Nah, itu sudah kondisi yang demikian, terus mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa bersabar dan menerima segala ketetapan Allah. Semua itu takdir dari Allah. Bahkan yang lebih buruknya, hatinya suudzon kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita tadi, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bid'awal jahiliyah. Ketika kita mendapatkan musibah, jaga ketiga perkara ini dari diri kita. Lisan, jangan sampai berbicara jelek. Kemudian hati, jangan sampai suudzon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan sampai anggota tubuh kita ini melakukan hal-hal yang itu menunjukkan seolah-olah kita tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya telah ditakdirkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah.
sesungguhnya kami menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini berdasarkan qadarnya, takdirnya, sudah ada takdirnya. Ya, semua sudah ada takdirnya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saking hidup ini diciptakan berdasarkan takdir dari Allah. Seseorang yang meletakkan tangannya di pipi saja untuk dia bersandar, itu sudah merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbicara perkara yang sifatnya besar seperti kematian. Nah, ini yang coba untuk kita berupaya melatih diri kita. Ya. Mungkin banyak orang bisa bersabar dalam hal yang lainnya, tapi ketika kematian jarang orang yang bisa bersabar. Saya tidak katakan tidak ada, tapi jarang manusia itu bisa bersabar ketika ditimpa musibah kematian. Karena ini berat masalahnya. Sekelas Nabi SAW saja, beliau bisa menangis ketika putra beliau meninggal dunia. Di antaranya yang terakhir putra beliau Ibrahim meninggal dunia, menangis. Beliau hanya menangis, tapi tidak menunjukkan sikap yang berlebihan gitu kan. Kalau mungkin bahasa sikap yang radikal, berlebihan, nangisnya berlebihan, suudonya atau mungkin lisannya, tidak. Nabi menangis, Nabi sedih, tapi di satu sisi beliau sadar bahwasanya kematian itu merupakan sesuatu yang sifatnya pasti. Nah, ini yang perlu kita berupaya untuk melatih diri kita jemaah sekalian. Ya, kita melatih diri kita. Dan kemudian di sini dari Hafsah binti Sirin dari Ummu Al-Hasan, ia berkata, aku berada bersama Ummu Salamah, kemudian seseorang mendatanginya dan berkata, si fulan akan mati. Maka Ummu Salamah berkata kepada Ummul Hasan, artinya dalam kondisi sakaratul maut. Ya, jadi Ummul Hasan ini mengabarkan kepada Ummu Salamah si fulan akan mati dalam kondisi sakaratul maut. Maka Ummu Salamah berkata kepada Ummul Hasan, pergilah, jika kematian mendatanginya maka katakanlah assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada para rasul dan segala puji hanya milik Allah Rabb alam semesta ini. Dia berkatalah dengan yang baik. Ini perkataan yang baik. Kita memuji Allah, kita mensucikan Allah dalam segala kondisi, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dari Bakar ibn Abdullah Al-Mazini, beliau berkata, jika engkau memejamkan mata mayit, maka katakanlah bismillah wa ala millati rasulillah wasabbih, dengan menyebut nama Allah di atas agama Rasulullah dan bertasbihlah, artinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, tidak ada. Jadi kalau misalkan jenengan diajarkan, oh ini baca ini nanti kalau tutup mata, tidak ada bacaan yang khusus. Hanya kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik. Entah jenengan dengan mengucapkan bismillah saja kemudian menutup matanya lalu berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ini boleh, tidak ada masalah, sah. Ya, bukan satu hal yang salah. Karena Nabi tidak mengajarkan secara khusus. Ingat ya jemaah sekalian, sering mungkin diulangi disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang lainnya, bahwasanya secara umum zikir itu kan dibagi dua. Ada zikir yang sifatnya muqayyad, ada zikir yang sifatnya mutlak. Jenengan tidak boleh membawa sesuatu yang muqayyad untuk menjadi mutlak, atau yang mutlak untuk menjadi muqayyad, kecuali memang itu diperbolehkan. Ya. Harus ditempatkan pada tempatnya. Saya kasih contoh yang sederhana. Sering kita ditanya, Ustaz, apakah boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Sering saya ditanya seperti itu. Saya katakan boleh, silahkan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau kita meniatkannya mengucapkan secara mutlak. Tapi kalau itu sudah sifatnya terikat, ada ikatannya dengan ibadah tertentu,
Maka tidak boleh ditambah. Contoh, lafaz di dalam kita mengucapkan sholawat kepada Nabi dalam sholat itu sudah ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dengan tambah dengan sayyidina, Anda bid'ah dalam masalah ini. Tidak boleh. Karena lafaznya sudah datang dari Nabi. Tapi dalam ucapan sehari-hari, dengan mutama Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa nabiyina wa rasulina, semua ditambah mboten nopo-nopo. Karena dia sifatnya apa? Mutlak, tidak muqayyad, tidak terikat, tidak diikat dengan ibadah tertentu. Saya kasih contoh sederhana yang lain. Istighfar ketika sholat. Kalau kita sholat di sebagian tempat, bagaimana lafaznya? Astaghfirullahaladzim, ya kan? Astaghfirullahaladzim. Dalam hadis Thawban menceritakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi, apabila Nabi selesai dari salatnya, istighfar salatan, Nabi itu beristighfar 3 kali. Bagaimana lafaz istighfarnya Nabi? Astagfirullah, astagfirullah. Maka ketika kita menambah dengan ucapan azim di situ, maka kita menjadi melakukan bid'ah dalam masalah itu. Karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Nabi hanya mencontohkan sampai astagfirullah saja. Tapi kalau jenengan dalam kondisi di luar sana lagi berkendara, lagi duduk, lagi santai sama misalkan sama istri, tiba-tiba ingin beristighfar, mau beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ya mau gimana pun bentuknya, tidak ada masalah. Karena dia sifatnya mutlak. Ini harus dibedakan jemaah. Maka yang muqayyad jangan dibawa ke mutlak. Begitu pula mutlak jangan dijadikan muqayyad, karena semuanya itu sudah ada porsinya masing-masing. Sudah porsinya masing-masing. Kalau kita berinovasi dalam urusan dunia bagus, tapi dalam urusan akhirat inovasi ini tidak boleh. Lebih baik mengikuti yang sifatnya jadul aja. Ya, yang jadul itu lebih bagus. Semakin jadul semakin bagus. Tidak kayak dunia, semakin modern semakin bagus. Ya. HP jangan pakai HP Nokia 33 sekian di zaman sekarang yang nggak masuk. Oh sekarang sudah zamannya Android. Ya. Tapi kalau dipakainya di tahun ya 2000-an awal ya wajar. Tapi agama semakin jadul semakin bagus. Makanya dahulu ada istilah apa, belajar kitab kuning. Karena memang kertasnya kuning. Kalau sekarang kertasnya putih. Sekarang kertasnya putih. Nah, ini perlu diperhatikan masalah bacaan ini. Ini tidak bisa sembarangan kita mengeluarkannya karena ada tuntunan. Baik. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala membacakan firman Allah taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, ayat yang ke-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yastaghfiru liman fil ardh. Dan para malaikat bertasbih memuji Rabb-nya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berada di bumi. Ya, jadi tidak sampai sini belum ada. Kemudian dibawakan di situ di bawahnya. Abu Dawud berkata, memejamkan mata mayit dilakukan setelah keluarnya ruh dari jasad. Ya kalau belum keluar ruh belum mati namanya. Jangan nanti masalah ditutup tiba-tiba deh, kenapa tutup mata saya gitu kan? Tunggu sampai keluar ruh, sudah meninggal, baru dipejamkan matanya. Aku mendengar Muhammad ibn Ahmad al-Mukri radhiyallahu taala anha ini salah ini radhiyallahu anha ya. Salah cetak, harusnya radhiyallahu taala anhu.
Saya dapati betapa banyak yang cetakannya salah di dalam buku ini. Dari sisi itunya. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Abu Maisar, ia adalah seorang ahli ibadah. Dia berkata, aku memejamkan mata Ja'far al-Mu'allim. Ia adalah seorang yang pandai. Saat ia mengalami kematian, lalu aku melihatnya dalam mimpiku berucap, hal yang paling berat yang aku rasakan adalah saat engkau memejamkan mataku sebelum aku mati. Memejamkan matanya sebelum mati. Gimana? Gimana? Jangan memejamkan mata orang sebelum mati. Ya. Dalam kondisi rohnya sudah keluar. Jadi sudah keluar rohnya. Ya, kalau sudah keluar dipejamkan matanya. Ya. Setelah dipejamkan matanya baru nanti diuruskan sesuai dengan tata cara yang disunnahkan. Ya. Tata cara yang disunnahkan. Baik, nah ini bab yang ke-10. Jadi intinya dari bab ini tidak ada bacaan-bacaan yang sifatnya khusus yang perlu untuk kita baca ketika kita memejamkan mata seorang mayat. Si mayit tidak ada. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW hanya kita mengucapkan perkataan yang baik, entah dengan kita mendoakan Allahumma firlahu. Ya, kalau ingin menggunakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu juga boleh. Tapi bukan itu sifatnya muqayyad, harus pakai itu, tidak harus. Kalau jenengan dah hafal, gimana lagi? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Kalau kita dah hafal, ya. Atau menggunakan doa sapu jagat, boleh. Karena secara umum kita disuruh untuk mengucapkan yang baik. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Ya. Jangan kemudian nanti memejamkan mata mayit. Ya, Al-Fatihah. Lalu kemudian mengeluarkan dari sakunya, ternyata keluarnya apa? Yasin Fadilah. Luar biasa. Saya tuh sampai sekarang tuh heran gitu ya. Saya bertanya dalam diri saya. Karena masalah ini kan semua satu Indonesia yang kayak gini. Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak surat yang lain? Kenapa? Kenapa harus Yasin? Kenapa enggak Al-Kahfi gitu? Kenapa enggak Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah itu luar biasa. Mengusir jin dari rumah, meruqyah rumah. Apalagi dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat kursinya. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ya ayat kursi itu. Dan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kenapa enggak surat Al-Baqarah? Kenapa harus surat Yasin? Atau kenapa enggak surat Al-Ikhlas misalnya? Al-Ikhlas itu tak dilusul Quran kata Nabi, sepertiganya Al-Quran. Karena Al-Quran kan isinya 3, kisah, hukum, sama bab masalah tauhid. Kan itu 3 isinya. Kisah-kisah para nabi yang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kemudian hukum-hukum Islam, dan yang ketiga masalah tauhid kepada Allah. Nah, salah satu pembahasan tauhid itu kan dalam surat Al-Ikhlas. Makanya dikatakan sebagai ta'dilusul Quran. Nilainya itu sepertiga Quran. Bukan berarti jangan kalau baca itu sudah baca sepertiga Quran. Jadi kalau ingin khotam itu baca 3 kali. Ya. Saya ingin khotam Al-Quran 3 kali surat Al-Ikhlas gitu ya. Tidak seperti itu. Secara kontennya nilai sama dengan sepertiga Kenapa harus surat itu? Kenapa tidak yang lain? Mungkin ada yang pernah di sini? Ibu-ibu pernah? Hah?
tradisi. Iya, berarti pasti sebelahnya ada surat Yasin gitu ya. Oh, berarti mungkin zaman dulu cuma surat Yasin tok yang mereka kenal gitu. Nah, kita lanjut. Itu tradisi yang harus dikaji ulang. Ya. Mungkin bisa dilakukan apa istilahnya itu? Kalau undang-undang tuh dia apa ya? Revisi, di amandemen ya. Ya. Nah, mungkin itu bisa di amandemen ulang mungkin. Perlu dikaji seperti itu. Karena saya dapati banyak mereka menggunakan hadis-hadis palsu. Dan hadis-hadis palsu itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jangankan hadis palsu, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai untuk hujjah. Kecuali dia punya jalur yang lain. Dan syaratnya pun kan hadis dhaif itu adalah hadis dhaif yang dhaifnya tidak sampai dhaif jiddan, tidak. Karena kan dalam ilmu hadis itu ada. Jangan sampai ke dhaif yang sifatnya jiddan. Dia dhaifnya dhaif yang lemah, tapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga statusnya diangkat menjadi hasan li ghairihi nanti namanya. Jadi karena punya jalur yang banyak, yang tadinya dhaif ya lidai, karena banyak jalur-jalurnya diangkat hadis itu menjadi hasan li ghairihi. Makanya sering kita dapati hadis-hadis misalkan ya, Syekh Albani mengatakan hasan Syekh Albani. Ya, bahasa istilah Imam Tirmidzi misalkan hadis hasanun sahih atau hasan li ghairihi. Disebutkan seperti itu. Kalau kita baca ilmu hadis begitu. Jadi kalau ingin dengan belajar ilmu hadis, coba mungkin baca hadis buku mustalah hadis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sudah terjemahkan loh. Coba dibaca aja. Jangan sampai terlalu mendalami karena takutnya nanti dengan pusing gitu. Karena orang-orang belajar hadis itu orang-orang yang siap pusing orang-orang belajar hadis. Tapi kalau sudah lewat hadis itu luar biasa, pintar kita. Ilmu yang pusing itu satu ilmu hadis, yang kedua ilmu usul fiqh. Itu orang buat pusing gitu. Karena kita akan berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum, bagaimana penerapan hukum segala macam. Ya. Kalau bisa menguasai dua ini, kita sedang menguasai dua kunci keilmuan dalam syariat kita. Karena Islam itu kita belajar apapun ya, selalu kembali kepada usul fiqh nanti ujung-ujungnya. Ada kaidah-kaidah yang diterapkan. Orang-orang usul fiqh itu orang-orang yang kuat mikir, sama kayak orang-orang hadis. Di Indonesia ini jarang yang hadis. Ya, yang diantaranya Ustadz Sofyan Baswedan itu hadis. Kemudian yang baru lulus itu Ustadz Haikal Basyrahil itu hadis. Kemudian Ustadz siapa terakhir? Sebelumnya itu Ustadz MH Ayatullah itu hadis. Banyak yang ada. Kalau kita kan punya orang Indonesia asli di sana kan. Anda tahu orang Indonesia asli yang ngajar di Masjid Nabawi jurusan hadis? Syekh Anis Thohir. Syekh Anis Thohir itu Indonesia ya? Orang Indonesia. Dosen hadis. Ya. Dosen hadis. Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-11. Bab yang berkaitan dengan bahwasanya setan itu akan datang ketika mayit dalam kondisi sakaratul maut. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya di dunia tidak ada yang ditakutkan selain su'ul khatimah.
Nah, kita baca di sini. Diriwayatkan bahwa apabila seorang hamba akan meninggal dunia, maka dua setan akan duduk di sisinya. Satu dari kanannya dan yang lain dari kirinya. Nah, ini kondisinya jemaah. Setan yang ada di sebelah kanannya terlihat seperti ayahnya. Lalu setan berkata kepadanya, "Wahai anakku, sungguh aku sangat menginginkan kebaikan bagimu, dan aku sangat mencintaimu dan menyayangimu. Tetapi matilah di atas agama Nasrani." Saya tadi disuruh mati di atas agama Nasrani. Artinya disuruh meninggal di atas agama selain Islam. Kenapa demikian? Karena mereka para setan ini, mereka paham firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Kalau meninggal dalam kondisi Islam. Ada sebuah pertanyaan kepada seorang masyayikh. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah setan hafal Quran?" Kata Syekh, "Jangankan hafal Quran, hadis hafal dia." Jadi lebih pintar setan daripada kita. Tapi mereka nggak hafal Quran, hafal hadis untuk menyesatkan manusia. Kalau kita enggak, kita jarang hafal Quran kan? Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Tapi mereka gunakan untuk menyesatkan manusia supaya mereka punya teman. Kenapa mereka itu begitu? Karena berdasarkan sumpahnya iblis kepada Allah Ta'ala ketika Allah memvonis iblis menjadi penghuni neraka Jahanam. Lalu iblis meminta untuk ditangguhkan hukumannya. Dia ingin cari teman dulu. Dia tidak mau masuk neraka sendirian. Ya. Bahasa iblis itu, "Waduh, tidak mau masuk neraka sendirian, saya harus cari teman dulu." Akhirnya dia bersumpah, "La'abuyannahum, aku akan menyesatkan mereka. Ya, aku akan sesatkan mereka." Dan iblis mengatakan, "Akan sedikit dari hamba-hambamu yang akan ikhlas dan bersyukur kepada Allah." Oleh karenanya pernah satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya lupa dia dengar siapa ya, ada seorang sahabat didengar sama Umar bin Khattab, dia berdoa, "Ya Allah, Allahumma ja'alni minal aqal." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Jadi sahabat ini berdoa, didengar sama Umar, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit." Umar mengatakan, "Kenapa engkau berdoa dijadikan sebagai orang-orang yang sedikit?" Kata dia, menjawab Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang spesial. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qalilun min ibadiyas syakur," sedikit dari hamba yang bersyukur. Itu maksudnya. Artinya yang kufur itu banyak, yang bersyukur itu sedikit. Yang bersabar itu sedikit, yang gak sabar itu banyak. Maka dia berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'alni minal aqal." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Dia ingin menjadi hamba yang luar biasa tadi, bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa ikhlas di dalam dia beribadah kepada Allah. Karena tidak banyak jemaah sekalian. Tidak banyak. Nah, setan datang sebelah kanan bilang, "Ya, wahai anakku, ya meninggallah engkau dalam kondisi berada di atas agama Nasrani, karena itu sebaik-baik agama." Sedangkan setan yang di sebelah kirinya terlihat seperti ibunya. Nah, ini pelajarannya jamaah sekalian kata para ulama. Setan itu bisa menjelma menjadi makhluk yang lain. Bisa jadi jin, bisa menjadi manusia, bisa menjadi hewan. Makanya kalau ada orang saya melihat ada setan di sana bentuknya harimau, itu jelmaan, bukan bentuk aslinya. Ini saya pertemuan sebelumnya saya pernah tanyakan, siapa yang pernah lihat setan dalam bentuk aslinya? Tidak ada jawab. Tidak ada yang pernah melihat setan dalam bentuk aslinya. Karena memang Allah menjadikan setan itu tidak bisa kita lihat. Ya, Allah katakan, ya raunakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Setan dari kalangan jin ya, tapi kalau dari kalangan manusia jelas. Ya, ada wujudnya, ada hidungnya, ada matanya. Tapi jangan ada yang bilang itu setan yang dari kalangan manusia, jangan. Tidak boleh. Kalau kita tahu dia adalah orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan, sudah dijauhi. Ya,
Karena hukum asal sebenarnya terjadi perdebatan dari kalangan para ulama. Apakah setan itu adalah jin ataukah dia hanya sebuah sifat? Wallahu a'lam dalam masalah ini. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan setan itu sifat. Setan itu adalah sebuah sifat yang ada pada jin atau manusia ketika dia membangkang kepada Allah, itu setan. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan setan itu ya dari kalangan jin itu. Karena kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang kita berlindung dari apa? Setan, bukan dari jin, tapi dari syaitan. Ya. Tapi dalam masalah ini digabungkan pendapat ini. Syaitan itu adalah sifat yang melekat pada jin yang itu membangkang kepada Allah. Kalau mereka jin yang taat kepada Allah, maka tidak digelari dengan syaitan. Dia tetap dikatakan sebagai jin. Sama kayak manusia. Manusia ketika memiliki sifat seperti jin suka menyesatkan, maka dia dikatakan sebagai syaitan minal insi, yaitu setan dari kalangan manusia. Tapi jangan sampai kita jadikan itu sebagai omongan kepada orang, takutnya nanti timbul masalah. Jadi menjelma menjadi ibunya. Nah, ibunya berkata, wahai anakku, sesungguhnya perutku adalah tempatmu saat ku kandung, dan susuku adalah minumanmu, dan pangkuanku adalah tempatmu merebah. Tetapi matilah di atas agama Yahudi, karena itu adalah sebaik-baik agama. Dan ini ujian terberat seorang ketika mau meninggal dunia. Didatangi sama syaitan, berat. Nah, kayak Imam Ahmad itu ketika dia dalam kondisi kartun maut, ya didatangi sama iblis, didatangi sama jin dengan tentaranya. Imam Ahmad, kau selamat dari godaanku. Kata dia belum. Sampai anaknya bingung. Abdullah bin Ahmad ini bingung. Ya Allah, bingung ini bilang belum. Dalam kondisi kartun maut, godaannya besar. Iblis ingin melalaikan Imam Ahmad supaya meninggal di atas kelalaian. Ya. Makanya kita harus banyak berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini akan kita rasakan jamaah sekalian ketika nanti salah satunya di antaranya adalah kondisi sakaratul maut. Di situ akan kita rasakan bagaimana Allah mengukuhkan kita di atas agamanya sampai kita meninggal dunia. Karena berat ya masyarakat. Godaan syaitan itu bukan satu yang datang, banyak. Ini aja disebutkan dua di kiri dan di kanan. Belum nanti pasukan-pasukan yang lainnya datang untuk menggoda kita supaya kita meninggal di atas kekufuran. Karena mereka tidak ridho kita meninggal di atas Islam. Ya. Sesungguhnya seorang hamba saat mendekati kematiannya, maka dibentangkanlah baginya berbagai fitnah. Hal itu lantaran iblis telah mengerahkan bala tentaranya kepada hamba ini untuk memperdayainya. Maka mereka berdatangan saat ia sedang menghadapi kematian. Mereka menyerupai orang-orang yang ia cintai, yang telah mendahulunya meninggal dunia. Itu orang-orang yang ia harapkan nasihat dari mereka semasa di dunia, seperti ayah, ibu, saudara, saudari, kerabat, kawan dekatnya dan yang lainnya. Maka datang mereka memberikan nasihat. Ya, ini namanya nasihat, tapi nasihat sesat gitu. Kayak iblis datang kepada Adam, bilang kepada Nabi Adam, wa inni lakum malaminan nasihin. Wahai Adam, aku datang sama kalian ini sebagai pemberi nasihat. Iblis gak bilang sama Adam itu aku ingin menggoda kalian, tidak. Tapi dia bilangnya aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Ya, tapi nasihat untuk menuju neraka jahanam. Sehingga dari sini kita disuruh untuk memperbanyak berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman di bawahnya itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak berdoa minta ketetapan hati. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi itu kecuali Allah jemaah. Tidak bisa. Mau berupaya bagaimanapun kita itu kecuali Allah yang bisa menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita dapati sebagian orang yang memanggil ya fulan, ya fulan. Jangankan ya fulan, dia sendiri saja mungkin belum tentu selamat dari fitnah. Maka kita berdoa kepada Allah
semasa hidup, semasa sehat seperti ini. Ini doa yang harus banyak-banyak kita ucapkan. Di antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu perbanyak. Ya, perbanyak kita mengucapkan doa ini. Termasuk doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Perbanyak doa ini. Tidak mudah seorang itu selalu istiqomah di atas hidayah, tidak mudah. Berat. Semua itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan pertolongan dari Allah. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir ketika mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga ihdinas siratal mustaqim, di antara ulama tafsir mereka mengatakan begitu. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka nasta'in, di situ ada sebuah harapan kepada Allah, sebuah doa. Doanya apa? Kalau mereka itu adalah orang-orang yang ingin ditolong oleh Allah mendapatkan husnul khotimah, maka dia berdoa di situ dengan benar-benar dia mengharapkan husnul khotimah di dalam kehidupannya. Dengan dia mengatakan iyyaka nasta'in. Dan ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka itu sebagai penguat untuk apa yang dia minta kepada Allah Ta'ala berupa keistiqomahan sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Karena ketika seorang itu dianugerahkan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala, insya Allah itu sebab dia mendapatkan husnul khotimah. Karena itu tidak mudah ya, karena perbanyak berdoa, minta sama Allah. Ya, jangan kita bersandar dengan kemampuan kita, jangan kita bersandar dengan apa yang kita miliki. Kita ini lemah, hamba yang lemah. Kita butuh pertolongan Allah. Bahkan di saat-saat terakhir kita hidup di dunia ini, kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, ini dibawakan kisahnya. Ini salah satu riwayatnya. Aku menyaksikan kematian ayahku dan di tanganku ada sobekan kain untuk mengikat janggutnya. Ayahku pingsan lalu tersadar. Ia berkata sambil berisyarat dengan tangannya, tidak akan dan tidak. Dalam riwayat yang lain, belum dan belum. Ya. Tidak akan dan tidak. Ia melakukan hal ini terus menerus. Maka aku berkata kepadanya, wahai ayahku, apa yang engkau lihat? Maka ia menjawab, sesungguhnya setan berdiri di atas alas kakiku sambil menggigit jari jemari seraya berkata, wahai Ahmad, ikutilah aku. Dan aku berkata, tidak akan pernah sampai aku mati. Ya, setelah sebelum Ahmad itu digoda dengan kuat, apalagi kita. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Ahmad mengatakan belum dan belum. Luar biasa bagaimana godaan syaitan itu. Jangankan itu saat kita meninggal dunia ya. Saat masih hidup sehat saja, godaan syaitan itu sudah besar ya mas sekali. Besar sekali godaan syaitan itu. Hanya orang-orang yang bisa selamat itu orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah. Sedikit yang bisa selamat. Rata-rata kita itu tergoda semua, jatuh ke dalam godaan syaitan tersebut. Makanya kenapa kita disuruh setiap hari berdoa kepada Allah, meminta supaya kita terhindar dari syaitan. Coba lihat segala doa-doa yang kita panjatkan di dalam adab keseharian kita, itu ujung-ujungnya kita berlindung dari godaan syaitan. Ya. Masuk ke dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung dari syaitan. Kita masuk rumah, kita mengucapkan bismillah, assalamualaikum. Apa sih tujuannya? Kata Nabi SAW, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia mengucapkan salam, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum al-yawm, tidak ada tempat kalian menginap malam ini di rumah ini. Itu lindung dari syaitan. Ketika mendatangi istri, kita juga disuruh mengucapkan doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kita berlindung dari syaitan. Semua hal yang kita terapkan dalam kehidupan ini dari adab-adab Islami itu kembali kepada penjagaan kita dari syaitan. Diharapkan
itu nanti akan terus berlanjut sampai kita dalam kondisi sakaratul maut. Sakaratul maut. Saya berupaya jemaah, adab-adab Islami itu kita terapkan. Karena banyak adab-adab Islami ini berkaitan dengan tidur aja tuh banyak sekali. Mulai dari bangun tidur baca doa. Setelah kita baca doa, kita disunahkan mengusap mata kita, mengusap wajah kita. Setelah itu kita pergi apa? Berwudu segala macam. Ya. Banyak adab-adab itu. Apalagi mau tidurnya. Mau tidur kita disunahkan membaca ini, membaca itu. Kemudian berbaring lewat sebelah kanan kita. Banyak. Semua itu kita gunakan, semua itu kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dari godaan syaitan. Godaan syaitan. Karena ketika seorang bisa menerapkan itu, akan meminimalisir godaan syaitan kepada. Ketika makan, kita diperintahkan mengucapkan bismillah. Karena kalau kita tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan ikut makan bersama kita. Ya. Mungkin karena saking laparnya lupa baca bismillah mungkin. Kalaupun lupa di awal, Nabi mengingatkan kepada kita, bismillah fi awalihi wa akhiri, baca di tengah-tengah. Ya. Terus kalau lupa sudah selesai makan Ustaz, ya sudah alhamdulillah sudah. Wis kenyang ya. Berarti makan ulang. Lihat bagaimana Nabi ketika melihat Umair ibn Wahab makan. Ya, Umair ibn Wahab makan, maka Nabi mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kananmu, bacalah bismillah dan dari yang paling dekat. Makanlah. Disuruh mengucapkan bismillah. Karena itu melindungi kita dari syaitan. Berat godaan syaitan ini, tidak mudah. Maka jangan pernah merasa aman dari godaan syaitan. Ya, jangan pernah merasa aman dari godaan-godaan syaitan. Ibrahim saja berdoa kepada Allah supaya tidak terjatuh ke dalam godaan syaitan. Ya, berdoa kepada Allah. Apalagi kita, siapa kita ini? Baik. Kemudian dikatakan di sini, aku katakan, ya kata Imam Al-Qurtubi, aku telah mendengar syekh kami Abul Abbas Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi, ya, di pelabuhan Iskandaria. Di mana Iskandaria? Hah? Cordoba. Kalau di Mesir itu Alexandria. Alexandria itu kalau bahasanya, kalau kata teman-teman yang sekolah di Mesir ya, saya tidak pernah sih ke sana. Coba kata teman-teman, Alexandria itu Eropanya Mesir katanya. Jadi kalau mau ke Mesir jangan ke Alexandria. Tapi buat apa ke Mesir Jawa sekarang kecuali untuk menuntut ilmu? Mesir itu luar biasa, kelompoknya banyak. Kelompoknya banyak Mesir. Kalaupun antum harus ke Mesir belajar, paling yang di sana itu yang terkenal sampai Syekh Abdul Adim Al-Badawi, kemudian Syekh Said Ruslan, ya, terus Syekh Mustafa Al-Adawi. Kebanyakan terkena fitnah harokahnya. Ya, ketika saat Husni Mubarak itu digulingkan, itu kan diantara penggeraknya Ikhwanul Muslimin yang menggerakkan terjadinya pemberontakan itu. Dan akhirnya mereka pun kan kacau sendiri mereka jadi. Itulah fitnah itu kayak gitu. Maka fitnah itu jangan dihidupkan, jangan dibangunkan. Karena ketika fitnah itu sudah bangun tidak bisa ditidurkan kembali. Kalau singa masih bisa dijinakkan, kalau fitnah tidak bisa. Susah dijinakkan fitnah itu. Kalau sudah dia muncul fitnah itu, susah untuk dijinakkan. Tapi kalau singa masih bisa, ada pawangnya. Kalau fitnah tidak ada.
Makanya Imam Ahmad, kenapa beliau sangat berhati-hati ketika memberikan fatwa bolehnya kita keluar dari pemerintah yang mengatakan Al-Quran makhluk, tidak mudah. Kalau beliau mengeluarkan fatwa waktu itu boleh memberontak, wah berat, kacau. Tapi coba lihat bagaimana Imam Ahmad, karena hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, beliau pun bersabar meskipun harus beliau yang dipenjara. Tidak mudah ya Mas. Tidak gampang fitnah itu. Jangan dihidupkan, karena kalau mau ditidurkan kembali susah fitnah itu. Lihat bagaimana ketika antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, terjadi perang. Sekelas sahabat gara-gara fitnah di sana perang. Berat ya. Ini perkara yang berat. Nah, di pelabuhan Iskandaria dia berkata, aku mendatangi Qurtubi di Cordoba. Ya. Dan dia sedang mengalami sakaratul maut. Maka ada yang berkata kepadanya, la ilaha illallah. Tapi ia berkata tidak. Ketika ia sadarkan diri, kami beritahukan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, aku didatangi dua syaitan dari sebelah kanan dan kiriku. Salah satu di antara mereka berkata, matilah dalam beragama Yahudi, karena itu adalah sebaik-baik agama. Sedangkan yang lain, matilah dalam agama Nasrani, karena itu adalah sebaik-baik agama. Maka katakan kepada keduanya, tidak. Apakah kalian mengatakan hal ini untukku? Maka jawabannya perkataan mereka berdua adalah tidak untuk kalian berdua. Nah, Imam Qurtubi dia menceritakan tentang kondisi dirinya ini setelah dia sadar dari sakaratul maut. Nah, dia bukan jangan salah paham ya, berarti Imam Qurtubi ini bercerita dalam kondisi sudah mati berarti. Enggak. Jadi kondisi sakaratul maut kan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sakaratul maut itu adalah kondisi di mana orang itu sedang mabuk antara sadar dan tidak. Kalau tidak sadar dia ngomongnya, tapi kalau dia sudah sadar, ya seperti manusia biasa. Cuma itu dalam kondisi di akhir kehidupannya. Makanya dia bisa menceritakan bagaimana kondisi dia ketika didatangi dua syaitan. Bayangkan mewaswasi kita, matilah engkau dalam kondisi seperti ini. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebentar saya carikan ayatnya, saya lupa ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kalau enggak salah dalam surat An-Nahl. Salah dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, kayak masjid ini. Ayat yang ke-27. Allah berfirman di situ, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, baik di kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama tafsir ketika mereka menafsirkan tentang Allah mengokohkan mereka dengan perkataan yang sabit di dunia, maksudnya adalah dalam kondisi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu di mana? Di dunia. Dikokohkan sama Allah, dibantu sama Allah, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa keluar dari fitnah syaitan tersebut. Salah satunya dengan ini yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia melawan bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan tidak. Dan nanti biasanya kalau jenengan ya misalkan menunggu orang mati, kalau dapati kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi dia tidak sadar, berarti dia sedang didatangi oleh syaitan. Ya, dengan syaitan. Maka ketika dalam kondisi demikian, biarkan dia, cukup didoakan saja. Ya. Didoakan supaya Allah memberikan keteguhan hati kepada dia untuk bisa melawan fitnah-fitnah syaitan tersebut. Kemudian saya tambah sedikit. Aku katakan, dan kejadian seperti ini yang dialami oleh orang-orang soleh sangat banyak, sehingga jawaban itu perkataan tidak untuk setan, bukan untuk orang yang menalkin dengan kalimat syahadat. Nah, ini dia. Jadi ketika jenengan bilang mendapati orang mengatakan tidak, bukan itu menjawab kita, tapi dia menjawab apa?
Syaitan. Karena ketika kita sedang mentalkin orang yang mati, syaitan pun mentalkin kepada kita. Kita bilang la ilaha illallah, setannya bilang matilah kau dalam kondisi Nasrani atau Yahudi. Nah, ketika dia mengatakan tidak, maka itu jawaban kepada syaitan. Berarti dia belum menjawab kita, maka kita pun harus terus mentalkin. Sebagaimana bab yang sebelumnya itu, bab yang ke-9 itu, yang keberapa? Yang ke-8. Sampai dia mengucapkan sekali aja itu sudah cukup. Dan tidak perlu untuk diulangi lagi. Sekali aja sudah cukup, tidak perlu untuk diulangi lagi. Karena takutnya kalau diulangi lagi, dia akan semakin ragu. Ya. Jadi dalam kondisi ketika dia belum bisa menjawab talqin kita, kita harus mengulangnya. Apalagi kalau kita baru dapati jawaban dia tidak, berarti tidak itu untuk menjawab syaitan tadi. Nah, ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang yang berkeinginan untuk menunggu mayit ini. Gimana saya menunggu mayit? Mungkin saya duluan ditunggu, Ustaz. Saya duluan ditunggu sama orang ini. Ala kuliah, ya kita duluan ditunggu sama orang atau gimana pun jawab. Kita berusaha untuk mempersiapkannya. Cuma kalau bisa, misalkan ada keluarga yang kalau memang kita bisa melihat, istilah bukan melihat ya, kayaknya orang ini nih sebentar lagi mau meninggal. Kan ada tanda-tandanya kan, ada tanda-tanda yang orang itu mau meninggal dunia. Maka mintalah kepada keluarga itu biar saya yang menemani untuk mentalkinkan, supaya menjadikan mayit itu tidak berada dalam kondisi kebingungan, tidak dalam kondisi dia mendengar hal-hal yang tidak baik dari keluarga. Dan mungkin insya Allah sekali-sekali saya ingin membacakan bukunya Syekh Masyhur Hasan Salman itu, yaitu kesalahan seorang ketika mengurus jenazah. Mungkin kita manfaatkan di Kamis yang terakhir, mungkin sekali-sekali kita membaca. Karena beliau membawakan itu mulai dari proses sebelum orang itu mati sampai nanti pengurusan, bahkan sampai pekuburannya nanti. Ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi bukunya belum ada terjemahannya. Itu masalahnya. Kalau saya mau menerjemahkan terlalu tebal dia. Lebih tebal dari ini bukunya. Nanti insya Allah mungkin pas di Kamis keempat kita coba untuk kalau memang ada kalau misal dirasa kurang nanti kita selang-seling saja. Ya Kamis kedua sama keempat kita bahas itu, Kamis 1, 3, dan 5 kita bahas yang ini supaya dapat banyak gitu ya. Tapi ya itu tadi, mohon maaf belum ada terjemahannya. Belum ada terjemahannya. Nanti kita menerjemahkan sendiri saja. Siapa tahu bisa jadi buku kan? Ya, lumayan kan dijual itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kalau memang mungkin minggu depan kita mencoba untuk membahas buku itu. Jadi setiap Kamis genap berupaya membahas buku itu, setiap Kamis ganjil kita bahas at-tadhkirah. Karena itu penting jemaah sekalian. Ya ada kaitannya. Kenapa saya ingin membahas buku itu? Karena beliau Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau membawakan beberapa perkara-perkara yang wakil dalam kehidupan yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Bahkan beliau itu meninjau sesuatu itu dari sisi medisnya, kemudian medis digabungkan dengan syariat. Ada salah satu pembahasan dalam buku itu disebutkan apa hukumnya ketika ada seorang yang dalam kondisi koma, apakah boleh dilepas infusnya atau tidak? Itu ada pembahasannya di situ. Itu dibawakan sama beliau. Apakah boleh dilepas infusnya atau tidak? Apakah ini masuk ke dalam kategori kita membunuh atau tidak? Itu ada bahasannya. Mungkin insya Allah nanti kita berupaya untuk mempelajarinya dan bisa kita mengambil faedah di dalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Mana bapaknya? Nggak hadir. Oh tidak ada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.